Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Rosianggun Menica, NPM 2301051012. Di sini saya akan mempresentasikan entitas publik yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa anggota. Selanjutnya peraturan hukum dan tata caranya. Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 menyebutkan bahwa yayasan harus menyelenggarakan akuntansi berupa pencatatan penyimpanan data dan penyusunan laporan tahunan. Laporan tahunan harus disampaikan kepada pembina yayasan dan harus diaudit jika yayasan menerima bantuan negara atau luar negeri sebesar 50 juta atau lebih atau memiliki kekayaan di luar harta wakaf sebesar 20 miliar atau lebih. Selanjutnya, implementasi akuntansi di yayasan. Yang pertama ada organ yayasan. Organ yayasan ini yang berpartisipasi dalam pelaksanaan akuntansinya antara pengurus lain, pengawas, dan pembina. Pengurusnya ini penyelenggara akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya pengawas itu melakukan pengawasan dan nasihat kepada anggota pengurus. Yang terakhir pembina mensahkan laporan keuangan. Selanjutnya ada standar akuntansi yang berlaku. Sebelum tahun 2020, standar akuntansi yang berlaku adalah PSAK 245 yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan organisasi non-laba. Namun, mulai tanggal 1 Januari 2020, PSAK 45 telah dihapus dan diganti dengan ISAK 35 tentang penyusunan laporan keuangan entitas non-laba. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan yayasan. Laporan posisi keuangan atau neraca menunjukkan posisi yayasan keuangan pada periode akhir. Adalah laporan aktivitas ini hasil operasional yayasan. Terus laporan arus kas ini arus kas masuk dan keluar yayasan. Yang terakhir ada catatan laporan keuangan yang memberikan penjelasan tambahan tentang laporan keuangan. Selanjutnya ada praktek akuntansi di yayasan. Transparansi dan akuntabilitas. Meskipun banyak yayasan yang tidak membuat pelaporan lengkap, namun mereka tetap transparan dan akuntabel dalam melawan pelaporan. Contohnya Yayasan Nuris melakukan pelaporan harian kepada yayasan utama dan mempertahankan dengan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran. Sistem akuntansi yayasan. Sistem akuntansi berbasis kas versus akrual ini pemilihan sistem akuntansi yang bergantung pada besarnya transaksi, keahlian staf, ukuran anggaran, dan posisi arus kas. Beberapa yayasan memilih akuntansi berbasis kas karena sederhana dan mudah digunakan. Oleh karena itu, entitas akuntansi publis yayasan harus memenuhi peraturan hukum yang ketat, menggunakan standar akuntansi yang relevan, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Kesimpulan dari akuntansi entitas publik yayasan ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Yayasan harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti ISAK 35, sistem akuntansi yang berbasis kas maupun aktual, memungkinkan yayasan mengelola sumber daya secara efektif dan memberikan informasi yang jelas kepada donatur, masyarakat, serta akuntansi yang baik mendukung tujuan yayasan sosial dan memperkuat legitimasi serta penghentian operasional. Di sini ada soal yang pertama. Yayasan Ar-Raihan memiliki peralatan laboratorium yang dibeli 3 tahun lalu seharga 650 juta. Dengan umur ekonomisnya ini 10 tahun dan nilai residunya 50 juta. Di sini disuruh menggunakan metode garis lurus. Dan hitunglah nilai buku peralatan laboratorium pada akhir tahun ketiga dan beban depresi tahunan.
Dijawabnya itu diketahuinya kan harga perolehannya 650 juta nih. Terus umur ekonomisnya 10 juta dan nilai residunya 50 juta. Rumus dari depresiasi tahunan ini harga perolehan dikurang nilai residu atau dikali umur ekonomis. Harga perolehannya tadi kan 650 juta dikurang sama nilai residunya tadi 50 juta kan. Hasilnya tuh 60 juta. 60 juta dikali sama 10%, hasilnya 60 juta per tahun. Jadi beban depresiasi ini tahunan ini nih, peralatan laboratorium ini hasilnya 60 juta. Akumulasi depresiasi setelah 3 tahunnya, rumusnya itu depresiasi tahunan dikali jumlah tahunnya. Depresi tahunannya kan tadi 60 juta kan dari cari tadi. Terus itu dikali 3 tahun nih, jadi hasilnya 180 juta. Yang ketiga, nilai buku pada akhir tahun ketiga. Nilai buku rumusnya harga perolehan dikurang akumulasi depresiasi. Harga perolehan tadi kan dapatnya, harga perolehan tadi dari soalnya kan 650 juta dikurang sama 180. 180 ini dapat dari akumulasi depresiasi setelah 3 tahun. Jadi 650 juta dikurang sama 180 juta hasilnya 470. Yang kedua, Yayasan Asti Dharma mendapat hibah 1.500.000 untuk bangun fasilitas pendidikan. Tahun pertama tuh sudah habis 18.000. Pertanyaannya, berapa pendapatan hibah yang diakui dan bagaimana pencatatannya? Pengakuan pendapatan hibah ini sebesar 1.500.000 diakui secara penuh pada saat yayasan memiliki kendali atas dana tersebut. Saat dana sudah diterima nih, berarti yayasan memilih hak untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan hibah, yaitu untuk membangun fasilitas pendidikan. Pengakuan ini didasarkan pada prinsip akuntansi akrual, di mana pendapatan diakui ketika hak untuk menerima pendapatan tersebut telah terjadi, terlepas dari kapan kas diterima. Pengakuan selanjutnya ini, setelah dana digunakan untuk pembangunan, tidak ada penyesuaian lagi terhadap pendapatan hibah yang telah diakui. Pengeluarannya kan sebesar 800.000 nih, akan dicatat sebagai pengurangan aset atau kas atau bank dan diakui sebagai biaya proyek pembangunan. Jurnal pencatatan akuntansinya ini namanya jurnalnya pencatatan awal atau saat menerima hibah. Nama akunnya kasnya 1.500.000 di debit, terus pendapatan hibah tuh masuk ke kredit 1.500.000 juga. Ada jurnal pencatatan pengeluaran jurnalnya, atau setiap terjadi pengeluaran. Nama akunnya beban proyek pembangunan 800.000 masuk ke debit. Selanjutnya kas atau bank 800.000 masuk ke kredit. Selanjutnya soal nomor 3, jelaskan bagaimana yayasan harus mencatat transaksi penerimaan donasi dan pinjaman bank tersebut. Yayasan harus mencatat transaksi penerimaan donasi dan pinjaman bank dengan cara yang sistematis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pencatatan transaksi penerimaan donasi, setiap penerima donasi harus dicatat dalam buku harian atau jurnal. Misalnya, jika yayasan menerima donasi melalui transfer bank, catat tanggal, jumlah, dan sumber donasi. Contoh pencatatannya itu tanggal debit kredit. Habis itu diverifikasikan, habis diverifikasi buat pelaporannya. Selanjutnya pencatatan pinjaman bank. Catatan setiap penerimaan pinjaman bank dalam jurnal dengan mencantumkan tanggal, jumlah pinjaman, dan nama lembaga pemberi pinjaman. Contoh pencatatannya ini tanggal akun debit kredit. Pembayaran angsurannya itu setiap pembayaran angsuran pinjaman juga harus dicatat, termasuk bunga yang dibayarkan. Contoh pencatatan pembayaran angsurannya itu ada tanggal, akun debit, akun kredit. Terus selanjutnya ada pelaporannya. Laporan mengenai pinjaman dan pembayaran angsurannya harus disusun secara teratur untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kewajiban keuangan yayasan. Soal nomor 4.
Bagaimana cara menghitung biaya pokok produksi untuk sebuah yayasan yang memproduksi produk untuk dijual? Langkah yang pertama itu menghitung bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan ini ada saldo awal kan. Bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir. Terus menghitung total biaya produksi. Bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Menghitung harga pokok produksi. Harga pokok produksi, total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses dikurang saldo akhir persediaan barang dalam proses. Sekarang menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok produksi ditambah persiapan barang awal dikurang persediaan barang akhir. Contoh perhitungannya itu misalnya jika yayasan memiliki saldo awal bahan bakunya itu 5 juta, pembelian bakunya 10 juta, saldo akhir bahan bakunya 3 juta, biaya tenaga kerja langsungnya 4 juta, biaya overhead pabriknya 2 juta, saldo awal persediaan barang dalam proses 1 juta, saldo akhir persediaan barang dalam prosesnya 500.000. Dihitungnya itu bahan baku yang digunakan kan 5 juta ditambah 10 juta dikurang 3 juta hasilnya 12 juta. Total biaya produksi 12 juta itu dapat dari hasil dari bahan baku yang digunakan kan 12 juta ditambah 4 juta ditambah 2 juta jadi hasilnya 18 juta. Harga pokok produksi ini dapat dari hasil total biaya produksi nih 18 juta ditambah 1 juta dikurang 500.000 jadi hasilnya 18 juta 500. Soal yang kelima, seorang donatur menyumbangkan tanah kepada yayasan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah sakit. Bagaimana cara yayasan mengakui aset tanah tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap laporan keuangan? Yang pertama itu pengakuan pencatatan aset. Terus yayasan harus mencatat tanah sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Yang kedua ada dokumentasi. Pastikan ada dokumentasi yang jelas mengenai sumbangan tanah, termasuk akta sumbangan dan bukti kepemilikan untuk mendukung pencatatan dalam laporan keuangan. Terus pengaruh terhadap laporan keuangan atau neraca, terus laporan laba ruginya, dan tidak ada dampak langsung pada laporan laba rugi saat pengakuan awal, kecuali jika ada biaya pemeliharaan atau penyusutan yang terkait, atau meskipun tanah tidak disusutkan. Transparansi dan akuntabilitas. Pencatatan yang tepat akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yayasan, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait pengelolaan aset. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.